Tetap ya, kenikmatan kopi pagi itu nggak ada yang ngalahin. Kopi pagi, kopi siang, ya kopi itu setiap saat selalu nikmat, Yasmin. Dan yang paling nikmat adalah apa coba? Apa? Kopi nangkau dengan bismillah. Oh, ini mau curhat colongan. Enggak dong, enggak. Pemirsa, Kita harus semangat pemirsa dong. harus tahu, dunia harus tahu Harus atau tahu, gimana? kalau kabar baik tuh harus tahu. Oh, harus Tapi ya tahu. doakan saja ya Cikal ya. Tapi yang lebih membahagiakan saya tuh bukan soal percintaan, Apa tuh? tapi memberikan informasi kepada pemirsa. Oh kalau itu sih pasti, Nggak saya peres, ini juga. beneran. Saya juga pasti. Kita Passionate banget ya sama kerjaan. Ya kita senang sekali hari ini dapat kembali hadir dan pemirsa menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan rekan Dan saya. saya Cikal Multazam. Dan pemirsa, sebelum kita memulai rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Viral di media sosial video 2 pelajar bertindak asusila di dalam kelas dan direkam 9 temannya. Keluarga histeris saat satu jasad korban Kali Bekasi tiba di rumah duka. Kecelakaan balon udara menabrak rumah warga di Brazil. Kita awal informasi hari ini, pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa yang menolak pejabat sementara Bupati Maros, Sulawesi Selatan, Suhartina Bohari. Ya, pendemo menilai Suhartina tak pantas menduduki jabatan tersebut karena tidak lolos tes kesehatan akibat positif narkoba. Puluhan mahasiswa berusaha menjebol pagar dan memaksa masuk ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Namun aksi massa ini berhasil dihalau petugas Satpol PP yang bersiaga di lokasi. Kesal tak bisa masuk, peserta aksi memblokade jalan di depan kantor Gubernur. Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak penunjukan Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari sebagai pejabat sementara Bupati Kabupaten Maros. Pasalnya, Suhartina tidak lolos tes kesehatan akibat positif narkoba saat maju di pilkada periode kedua. Selain itu, pengunjuk rasa meminta dilakukan tes urin terhadap pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Maros. Mereka mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Pemirsa, setelah hilang selama 1 pekan, seorang bocah kelas 6 SD akhirnya kembali ke rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi kini tengah mengejar pelaku yang membawa korban. Setelah sepekan dinyatakan hilang, AKA 12 tahun kembali ke rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Warga menyebut gembira kepulangan bocah perempuan yang masih duduk di kelas 6 SD ini. Polisi kini fokus mengejar orang yang nekat membawa kabur korban. Kami dari pihak kepolisian Polsek Kalideres dengan Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang bersama Angel. Angel sempat kabur beberapa hari, kemudian Bukan kabur tetapi meninggalkan rumah tanpa izin sekitar 1 minggu. Sebelumnya, anak pasangan Sabarudin Nahapun dan Ibu Derita Sihaan tak kembali ke rumah sejak Senin 15 September lalu. Kamera CCTV merekam korban terakhir tengah memainkan HP dan sempat membeli makanan di warung kelontong. Sebelum hilang, Angel sempat menyatakan pada temannya akan bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Dari Jakarta, Miftah Mulgani, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyita sejumlah aset mewah terpidana kasus penipuan Dodi Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Ya, barang bukti tersebut akan dikembalikan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung melaksanakan eksekusi barang bukti terkait tindak pidana umum yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Aset yang disita berupa uang tunai 7,5 miliar rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Kejari Kabupaten Bandung juga menyita 6 mobil mewah, 6 motor jenis sport, serta 4 rumah dan ruko tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Barang bukti ini disita paksa sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara aset berupa sepeda motor, mobil, dan rumah akan dilimpahkan ke Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI guna perawatan dan proses lelang. Kajari Kabupaten Bandung menyatakan uang tunai hasil lelang tidak akan diberikan sebagai pengganti kepada korban karena tidak ada aturannya. Untuk kepentingan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berasal dari sektor penanganan perkara tindak pidana. Dan yang ketiga, tentu kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati ketika akan melakukan investasi. Sementara dana pengganti kepada korban yang sebelumnya dititipkan Doni kepada 2 orang juga dirampas negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib sial dialami YouTuber sekaligus konten kreator Willy Salim. Ya, saat berlibur di Bali bersama rekan-rekannya, villa tempatnya menginap di kawasan Desa Prerenan, Badung, Bali dibobol maling. Kemalingan. Aku lagi liburan di Bali, kamar aku villanya dibobol. Kalian bisa lihat nih. Momen liburan yang seharusnya menyenangkan justru menjadi mimpi buruk untuk YouTuber sekaligus konten kreator Willy Salim. Bersama dengan rekan-rekannya, Willy Salim menjadi korban pencurian saat menginap di salah satu villa di kawasan Desa Pererenan, Badung, Bali. Berdasarkan penelusuran, villa tempat menginap Willy dan rekannya tergolong private dan lokasinya sangat sepi dekat dengan kawasan pantai Pererenan. Namun di villa tersebut tidak ditemukan kamera pemantau. Kondisi kaca pintu kamar yang retak diduga akibat dicongkel pelaku pencurian. Sejumlah barang yang dicuri diantaranya barang elektronik hingga dompet yang berisi uang tunai. Mereka menduga pencuri sudah mengetahui keberadaan mereka dan sengaja mencongkel pintu villa saat penghuninya keluar. Pasca peristiwa tersebut, Willy Salim dan teman-temannya segera melaporkan ke Polres Badung. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku aksi pencurian tersebut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya tewas setelah mobil yang ditumpanginya menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Tol Layang, Kota Makassar. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemberhentian anggota DPR terpilih dari PDIP Tia Rahmania pasca mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. Ya, namun PDIP menegaskan keputusan pemberhentian Tia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kritikan yang dilayangkan ke Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bisa cari tolong dihargai forum ini, Bu. yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Pasca video viral tersebut, PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai digantikan Boni Triana. Namun ditegaskan bahwa pemberhentian tidak ada hubungannya dengan mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tersebut. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1.
Ya memang di internal partai kita mempunyai mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP partai. Kami dapat informasi alasannya karena dua caleg itu diduga menggelembungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tengah. Itu benar nggak, Bu? Silakan tanya ke DPP partai. Ada anggap mungkin tadi untuk kejadian tadi ya, kita ada anggapan juga kalau gara-garanya gitu soal apa mengkritik KPK Nurul Gufron ini nggak ya, Bu? Nggak ada hubungannya, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungannya. Berarti memang proses internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP partai. Sementara itu, Boni Triana melalui akun X-nya menjelaskan telah mengetahui keputusan partai pada 11 September 2024. Atau 2 minggu sebelum video Tria Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. PDIP diketahui memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Tia Rahmania digantikan Boni Triana yang berasal dari daerah yang sama. Pasca PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai melalui kuasa hukumnya, Juprianto Purba merespon pemecatan kliennya dan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai tak sesuai fakta dan sebuah fitnah. Pemirsa, melalui pernyataan tertulis, pihak Tia menepis keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan yang menyatakan Tia telah melanggar etik dan disiplin karena dugaan penggelembungan suara. Menurut kuasa hukumnya, Juprianto Purba, sesuai dengan keputusan Bawaslu daerah bahwa pelanggaran administratif ada pada pihak penyelenggara, bukan pada Tia. Ia menambahkan bahwa tindakan Mahkamah Partai PDIP adalah fitnah dan juga kejahatan pada kehormatan seseorang. Atas hal tersebut, Tia akan melapor ke Barreskrim Polri. Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Megawati akan bertemu di tempat yang asyik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih, Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana, Bu, rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari MC Polri yang kini berada di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Cikal juga Yasmin dan pemirsa menemani aktivitas Anda di jam berangkat perkantoran. Kali ini saya akan mengajak pemirsa melihat dan memantau secara langsung bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Harmoni Jakarta Pusat yang memang terbilang pagi hari ini cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Bisa kita lihat bersama untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Sarina yang nantinya akan menuju ke arah Kota Tua. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini memang terjadi menjelang masuknya antrian traffic light dan juga bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Tomang yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Baru juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama juga terjadi, sesekali terjadi perpadatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light dengan antrian yang cukup memanjang sekitar 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini dikarenakan masih adanya proyek pembangunan jalan. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga tetap berhati-hati demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Sarina menuju ke arah Grogol juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama pun juga terjadi, adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan juga pemirsa dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat di sekitaran kawasan Simpang Harmoni sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, sudah terjadi sebanyak 268 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 353 luka ringan. Dari 268 kasus laka lantas yang terjadi, 65 terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi, pastikan Anda selamat sampai di tujuan dan juga menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin juga Cikal yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Harmoni Jakarta Pusat bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, memasuki hari kedua masa kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil pun menyerap aspirasi warga dan akan membuat program penanganan masalah lansia yang kesepian serta membuat program bantuan permodalan bagi golongan ekonomi lemah. Pada hari kedua kampanye, Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di RW 03 Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini langsung berbincang dan mendengarkan aspirasi, curahan hati, dan cerita dari para warga. RK juga mendapat keluhan pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan, masalah kesehatan, hingga persoalan lansia yang kesepian.
Dalam kunjungannya, RK menjelaskan sejumlah program yang bisa dimanfaatkan, salah satunya kredit mesra atau kredit masyarakat sejahtera, yakni bantuan permodalan tanpa bunga dan agunan bagi golongan ekonomi lemah. Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya ibaratnya ya, yang ngurusin. Sehingga kali 5 tahun pastikanlah RW ini pasti berubah secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, karena diberi anggaran dan belanjanya diatur sesuai kebutuhan dari RW tersebut. Kemudian tadi tepuk tangan ada pada saat disampaikan program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan kan, yang pernah saya praktekkan di Jawa Barat. Nanti dibawa ke sini juga. Pasangan Ridwan Kamil Suswono selanjutnya menghadiri dialog bersama Forum Porna Pejabat Pemprov DKI Jakarta. Dalam dialog ini, pasangan Ridho mendapat banyak masukan dari para pensiunan pejabat Pemprov untuk mengembangkan Jakarta di masa depan. Calon Wakil Gubernur Suswono memastikan bila pasangan Ridho terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, maka pemilihan birokrat di pemerintahan akan dilakukan secara transparan. Banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu, tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Ya, padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu dalam mensukseskan ya visi-visinya gubernur itu. Ya. Suswono menambahkan banyak masukan yang disampaikan para purna pejabat dalam pertemuan tersebut. Pasangan Ridho pun akan menindaklanjuti karena birokrasi menjadi kekuatan gubernur untuk menjalankan visi misinya. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahma, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berkampanye dengan belusukan ke wilayah Sunter Agung, Jakarta Utara. Saat belusukan, Pramono sempat dimintai uang oleh ibu-ibu. Ya, sementara calon Wakil Gubernur Independen Kun Wardana menjanjikan internet gratis dengan kecepatan tinggi jika terpilih nanti. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, melanjutkan kampanyenya di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Pramono mendatangi sejumlah rumah warga, termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Saat menyapa dan berbincang dengan ibu-ibu, Pramono sempat dimintai amplop. Mas Pram, panggilan akrab Pramono, menjawabnya dengan meminta dukungan kepada ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu pun meminta Pramono agar menepati janji kampanyenya. Saya mempunyai program yang khusus untuk Gen Z, Gen Z maupun untuk milenial. Dan kebetulan saya dibantu juga oleh para milenial maupun para Gen Z. Sebentar lagi programnya seperti yang saya lakukan di M-Block, nyalain Pram itu, Mas Pram itu juga salah satu contoh. Calon Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen Kun Wardana Abioto berjanji memberikan internet gratis dengan kecepatan tinggi untuk setiap rumah jika terpilih pada Pilkada 2024. Dalam dialog bersama Forum Pejabat Purna Pemprov DKI Jakarta, Kun Wardana mengungkapkan bahwa setiap rumah akan mendapatkan koneksi minimal 100 Mbps. Ia menekankan pentingnya konektivitas internet untuk kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno mengunjungi warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, Rano mengaku senang dengan antusiasme masyarakat dan menganggap itu sebagai semangat partisipasi demokrasi. Pemirsa, Rano datang bersama sang istri Dewi Karlo. Kedatangan mereka disambut dengan tabuhan gendang khas Betawi dengan lantunan salawat Nabi. Kemudian adat Betawi kembali ditampilkan dengan pertunjukan adu pantun oleh palang pintu. Setelah beradu pantun, pemirsa, kedua palang pintu saling mengeluarkan jawara silat sebagai tanda selamat datang. Rano mengaku mendapatkan undangan makan siang dari politikus senior PDIP Sutrisno. Menurut Rano, pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno, kawan lama Rano. Tak hanya itu, pemirsa, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul anak sekolahan. Oleh karena itu, Rano merasa dirinya dekat dengan masyarakat di daerah tersebut. Kita silaturahmi
dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa ya, mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Viral video Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo enggan bersalaman dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa. Ya, menanggapi hal tersebut pemirsa, Ribut Hariwibowo kecewa kepada pengunggah video. Pasalnya dirinya mengaku sudah bertemu dan juga duduk satu meja dengan Andika Perkasa sebelumnya. Menyampaikan sambutannya. Video viral yang menampilkan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hariwibowo, terkesan enggan bersalaman dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa beredar di media sosial. Atas unggahan ini, Kapolda Jawa Tengah merasa prihatin dengan adanya video yang dinilai menyudutkan dirinya. Pasalnya, dirinya mengaku sudah bertemu dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa saat duduk bersama sebelum pelaksanaan deklarasi pemilu damai. Kapolda berharap adanya video tersebut tidak memperkeruh suasana jalannya tahapan pemilihan umum di Jawa Tengah. Dan tadi saya sama beliau itu di KPU itu saya jagongan sama Pak Andika. Malah sama lawannya paslon nomor 2 itu saya nggak ngobrol. Terus Pak Andika cerita kalau Mas mantu saya itu polisi. Oh dia Pak, dulu olahraga sering bareng sama saya, dekat sama saya mantunya, calon mantunya. Ngobrol akrab tadi. Sekarang di TikTok itu sudah muncul saya katanya nggak mau salaman sama Pak Andika. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menanggapinya santai viralnya video tersebut. Menurutnya hal tersebut terjadi karena Kapolda Jateng tidak melihat uluran tangannya. Andika juga mengatakan jika ia mengenal dan berhubungan baik dengan Kapolda Jateng. Komjen polisi Purnawirawan sudah lama kami kenal, dan kemarin pun kita juga bincang-bincang seperti biasanya karena kenalnya sudah lama. Dengan Kapolda pun ya sudah cukup dekat. Kemudian dengan Pangdam ya sudah lama sekali juga. Jadi sebetulnya kita kemarin itu sudah dari awal sebelum acara kita holding di ruang transit itu sudah kita berbincang. Sebagai Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hariwibowo pun meminta kepada masyarakat untuk menyikapi secara bijak segala sesuatu yang beredar di media sosial dan tidak memperkeruh suasana pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai Kaesang viral belusukan menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono. Kali ini giliran menantu Presiden Jokowi yang juga Cagup Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution yang mengusung nama Mulyono. Ya, di hadapan para relawan saat kampanye pemirsa, Bobi berulang kali menyebut dirinya dan tim kampanye Pasti Bobi merupakan bagian dari keluarga Mulyono. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, dalam kampanye perdananya selain menyampaikan visi misi, dirinya juga berulang kali menyebutkan nama Mulyono di hadapan para pendukungnya. Bobi menyebut jika relawan Pasti Bobi masih merupakan keluarga Mulyono termasuk dirinya. Hal ini dikarenakan sejumlah kerabat Bobi ikut menjadi tim ses dalam tim pemenangan Pasti Bobi. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Maruf Amin. Sekarang namanya ganti udah. Jokowi Maruf Amin lagi Mulyono namanya. Kami di sini Pasti Bobi kurang lebih semuanya pun di sini Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih Pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Nama Mulyono kembali diperbincangkan usai Kaesang Pangarep melakukan belusukan di Tangerang dan menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono yang kemudian viral. Diketahui, Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi yang diberikan oleh orang tuanya.
Nama ini kemudian diganti dengan nama Jokowi dikarenakan Jokowi saat kecil kerap mengalami sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR dan KPU sepakat menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di Pilkada Serentak 2024. Ya, aplikasi Sirekap ini sempat menjadi perbincangan saat digunakan pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi 2 DPR bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga Kementerian Dalam Negeri menyepakati rancangan peraturan KPU yang mencakup pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. KPU pun menegaskan Sirekap yang akan digunakan telah disempurnakan dan akan melengkapi penggunaan 2 Sirekap sebelumnya, yakni Sirekap Mobile dan juga Sirekap Web. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, publik bisa terlibat dalam mengawas proses pemungutan suara di pilkada secara maksimal. Sirekap adalah alat bantu berteknologi khusus untuk perhitungan dan juga rekapitulasi pemungutan suara. Sebelumnya, pada pemilu legislatif dan juga Pilpres 2024 lalu, aplikasi Sirekap KPU ini sempat menuai drama. KPU pernah memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C hasil TPS. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, KPU meyakini situasi yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan terulang pada pilkada mendatang. Pemirsa, RS Polri telah mengidentifikasi 5 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Dengan demikian, seluruh jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Seluruh jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Seluruh jenazah remaja yang ditemukan meninggal dunia di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat berhasil diidentifikasi. Setelah sebelumnya, 2 jenazah berhasil diidentifikasi Kamis ini, tim forensik berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah. 5 jenazah tersebut adalah Vino Satriani 15 tahun dan Muhammad Farhan, warga Pedurenan, Bekasi. Rizky Ramdan 15 tahun dan Reski Dwi Cahyo, warga Ciketing, Udik, Bekasi. Dan Rido Darmawan 15 tahun, warga Kampung Gedung Gede, Bekasi. Seluruh jenazah berhasil dicocokkan identitasnya berdasarkan tes DNA, data gigi, dan ciri fisik sesuai data dari keluarga. Seluruh jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga dan akan langsung diantarkan ke rumah masing-masing agar bisa dimakamkan. Proses identifikasi jenazah secara ilmiah, kemudian akhirnya dapat dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Pihak Rumkit Pusdokes Polri menyiapkan peti mati, peti jenazah, kemudian menyiapkan ambulan. Setelah diserah terimakan, diantarkan ke keluarganya agar keluarga dapat memakamkan secara wajar. Sementara itu, berdasarkan penyelidikan polisi, ada lekukan dasar sungai yang cukup dalam di lokasi para remaja melompat. Diduga para korban itu mencaburkan diri ke sungai lantaran panik berusaha kabur dari polisi yang melakukan razia tawuran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah teridentifikasi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Vino Satriadi, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, tiba di rumah duka. Pihak keluarga kecewa lantaran tidak diperbolehkan melihat jasad korban untuk yang terakhir kalinya. Jenazah Vino Satriadi, satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, tiba di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kelurahan Pendurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat proses pemulangan jenazah, pihak keluarga kecewa lantaran pihak keluarga tidak diperlihatkan wajah korban untuk terakhir kalinya.
Setelah melalui proses tes DNA, pihak rumah sakit memberitahu adanya kecocokan tes DNA sehingga akhirnya jenazah pada kemarin dapat dipulangkan. Ayah korban mengatakan tidak menyangka jika anaknya menjadi salah satu korban remaja yang tenggelam di Kali Bekasi. Pihak keluarga rencananya akan memakamkan jasad korban pada malam hari di Pemakaman Umum Babakan Mustika Sari, Kota Bekasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, polisi menangkap 6 oknum supporter yang menganiaya 8 petugas keamanan atau steward. Ya, tersangka mengeroyok steward karena emosi adanya isu pelecehan yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita. Oknum supporter Persib ini hanya bisa tertunduk menyesal saat digiring petugas Polresta Bandung. Keenam supporter ini ditangkap karena menganiaya 8 orang steward atau petugas keamanan. Polisi mengungkapkan motif keenam tersangka karena tersulut emosi adanya isu pelecehan yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita. Motif tersangka adalah meluapkan kekecewaannya terhadap oknum steward yang mereka dapat informasinya dari media sosial bahwa oknum steward tersebut melakukan pelecehan verbal, pelecehan seksual secara verbal kepada supporter, ya, supporter wanita. Dan juga ada juga yang oknum steward yang mengamankan supporter ya ke dalam ruang ganti dan melakukan intimidasi. Sebelumnya kericuan terjadi saat laga Persib lawan Persija yang digelar di Stadion Jalak Harupat pada 23 September lalu. Ratusan supporter mengamuk dan sejumlah steward dianiaya. Sebanyak 8 steward terluka di mana 1 diantaranya terluka hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarin sejumlah pebalap MotoGP berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon untuk menghijaukan kawasan sirkuit Mandalika. Ya, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika. Mengisi waktu sebelum sesi balap dimulai, sejumlah pebalap MotoGP mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Di antaranya tampak Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda. Penanaman pohon juga diikuti sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 bersama anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika sehingga menjadi kawasan ekowisata dan kawasan yang ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan, para pembalap menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang telah disediakan. Rencananya sebanyak 10.000 pohon bakal ditanam di kawasan sirkuit secara berkelanjutan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri turisme atau kawasan Kek Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja, tapi juga yang go green, gitu, yang ramah lingkungan, gitu ya. Balap MotoGP akan dimulai hari ini dengan melangsungkan sesi latihan resmi. Sementara pada hari Sabtu berlangsung sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP. Sedangkan main race berlangsung pada Minggu siang. Dari Lombok Tengah NTB, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah upaya dilakukan dalam rangka mendukung misi pemerintah menuju net zero emission atau emisi nol bersih. Ya, diantaranya dengan melakukan konservasi dan restorasi hutan serta mewujudkan produksi mobil listrik. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen mencapai emisi nol bersih di tahun 2060 atau lebih cepat, seperti yang disampaikan di Forum Internasional COP26 UNFCCC Glasgow. PT Aletra Mobil Nusantara ambil bagian dengan menjalani kemitraan dengan Bumitera, sebuah organisasi yang bergerak di bidang konservasi dan restorasi hutan. Keduanya berkolaborasi dalam misi mewujudkan lingkungan yang terjaga dan merestorasi alam rusak hingga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Ada kolaborasi merek Indonesia, Aletra, merek Aletra ini dengan Livan Auto yang anak perusahaannya dari grup Geely.
Nah, di situ berkembang kolaborasi ini dari tanda tangan MOU kira-kira 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, dan memerlukan banyak sekali research and development kolaborasi ini untuk bisa menyesuaikan kendaraan ini di Indonesia. Transisi menuju energi terbarukan dan penanaman pohon, menjaga alam yang ada di Indonesia ini, itu menurut saya dan menurut kami itu semua harus berjalan bersampingan. Tidak hanya bisa fokus dalam satu hal, atau nggak bisa juga saya bilang kayak oke, kita nanam pohon merdeka gitu, nggak bisa juga gitu. PT Aletra Mobil Nusantara juga akan mendukung pemerintah lewat produksi mobil listrik yang rencananya akan diluncurkan di tanah air pada kuartal 2024. Kemitraan keduanya sekaligus menjadi upaya nyata dalam merestorasi alam yang rusak dan memberikan berbagai dampak positif untuk masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Abdul Rashid, iNews melaporkan.